Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Pemirsa, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi kembali menangkap seorang pria berinisial D terkait kasus penjualan organ ginjal jaringan Kamboja. Sejauh ini, petugas mendata ada 122 orang yang menjadi korban penjualan organ ginjal di Kamboja. Kalaulah sisi ekonomi ini ada perubahan kepada yang lebih baik, adanya perubahan dari sisi ketimpangannya begitu tajam saat ini, kita yakin ketimpangan dari sisi sosial akan bisa diatasi. Saya kira memang tidak ada yang bisa membantah ketika Anies misalnya bicara tentang ketimpangan sosial dalam berbagai event-event politik yang saya kira cukup terbuka sudah disampaikan kepada publik. Ini semakin menambahkan satu keyakinan bahwa Anies itu memposisikan dirinya sebagai orang, sebagai capres yang akan terus mencoba untuk membuat satu terobosan-terobosan yang cukup signifikan untuk mengubah Indonesia tentunya untuk jauh lebih besar ya. Sindikat jual beli ginjal menggegerkan publik karena sudah berskala internasional. Hasil penelusuran kepolisian menemukan pola yang sudah begitu terorganisir sehingga butuh waktu untuk menangkap satu persatu tersangka. Polda Metro Jaya membekuk 12 tersangka yang masuk sindikat jual beli ginjal manusia. Ke-12 tersangka perdagangan ginjal ini ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Salah satu tersangka yang berperan sebagai koordinator perdagangan ginjal berinisial LRF ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ia bersembunyi di sebuah unit kamar apartemen Puncak Kertajaya, Surabaya. Dari Surabaya, pelaku kemudian dibawa ke Jakarta oleh tim penyidik. Yang mencengangkan ada oknum aparat kepolisian dan petugas imigrasi juga terlibat dalam tindak kriminal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dan saya Bustaminarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita bagaikan disentakkan oleh penyampaian baca pres Anies Baswedan ketika dia hadir di acara Rakernas Apeksi, organisasi wali kota seluruh Indonesia di Makassar baru lalu. Anies waktu itu menyampaikan persoalan ketimpangan yang terjadi di negara ini selama ini. Terutama tentu ketimpangan dari segi ekonomi. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak. Ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Dan ketika kita tersentak oleh penyampaian Anies Baswedan itu,
tentu kita melihat ke kondisi kita di Indonesia selama ini. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ketimpangan ekonomi ini sangat tampak sekali di negara kita selama ini. Ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin sangat gamblang dan sangat memprihatinkan. Ketimpangan ekonomi ini telah berdampak kepada ketimpangan di sisi yang lain. Ketimpangan dari sisi sosial, ketimpangan dari sisi hukum dan keadilan, dan ketimpangan dalam berbagai sisi kehidupan kita di negeri ini pada sisi-sisi yang lainnya. Sahabat BN, sekarang ada yang menarik dari sisi ketimpangan ini yang patut mungkin menjadi perhatian kita. Kita dihebohkan sekarang ini oleh pemberitaan tentang penjualan ginjal. Pemirsa, petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi kembali menangkap seorang pria berinisial D terkait kasus penjualan organ ginjal jaringan Kamboja. Pria yang berperan sebagai perekrut calon korban ini diamankan di Palembang, Sumatera Selatan. Tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi mengamankan seorang pria berinisial D di Jalan Lindungan Bukit Bari, Palembang, Sumatera Selatan. D diamankan petugas karena diduga terlibat dalam kasus penjualan organ ginjal jaringan Kamboja. Di hadapan petugas, D mengakui bahwa dirinya sebagai perekrut para korban. D dijanjikan oleh tersangka lain akan mendapatkan uang 2 juta rupiah untuk satu orang korban. D menambahkan sudah ada 24 orang yang diberangkatkan ke Kamboja sebagai pendonor ginjal. Udah berangkat ke Kamboja dari kamu, dari saya, yang dari kamu pribadi, yang saya cari. Berapa orang udah? Antara 22, 23, 24. Antara itu. Dari lu. Sejauh ini, petugas mendata ada 122 orang yang menjadi korban penjualan organ ginjal di Kamboja. Telah terbongkar sekarang ini berbagai komplotan penjualan ginjal. Ginjal yang diambil dari orang-orang yang ada di Indonesia, dikumpulkan para penjual ginjal ini di suatu tempat, nanti dibawa ke Kamboja. Di Kamboja pada suatu rumah sakit diambil ginjalnya. Orang-orang yang menjual ginjal itu terdiri dari berbagai profesi, buruh, kuli bangunan, dan yang memprihatinkan malah ada yang berpendidikan S2. Sahabat BN, apa artinya ini? Inilah bukti ketimpangan ekonomi yang disampaikan oleh Anies Baswedan di Makassar baru lalu itu. Sebab dari pemberitaan yang ada, penyebab atau latar belakang mereka itu menjual ginjalnya tak lain adalah karena persoalan ekonomi. Sementara itu, menurut pengamat politik Adi Prayitno, isu ketimpangan sosial dan pembangunan yang disuarakan oleh Anies Baswedan mempertegas bahwa dirinya maju di kontestasi Pilpres 2024 untuk membawa perubahan lebih baik. Saya kira memang tidak ada yang bisa membantah ketika Anies misalnya bicara tentang ketimpangan sosial dalam berbagai event-event politik yang saya kira cukup terbuka sudah disampaikan kepada publik. Ini semakin menambahkan satu keyakinan bahwa Anies itu memposisikan dirinya sebagai orang, sebagai capres yang akan terus mencoba untuk membuat satu terobosan-terobosan yang cukup signifikan untuk mengubah Indonesia tentunya untuk jauh lebih besar ya. Artinya kalau melihat Anies di 2024, orang akan melihat ini sosok yang akan menjual ide-ide yang kemudian akan membuat bagaimana disparitas dan kesenjangan itu bisa dikurangi. Meski pada saat yang bersamaan Mas Rino dan Bang Surya harus kita akui,
soal kesenjangan sosial, soal kesenjangan pembangunan ini kan sebenarnya sudah bergulir lama. Ketika Indonesia terbebas dari kungkungan Orde Baru 99 sampai sekarang, isu ini terus menguat sebenarnya. Bahkan ketika ada ide tentang adanya otonomi daerah, pilkada dipilih langsung oleh rakyat, DPRD juga bisa dipilih langsung oleh rakyat. Ini kan sebagai upaya bagaimana pembangunan itu tidak hanya terpusat di Jawa. Ini gagasan-gagasan besar yang sebenarnya sudah hampir 20 tahun reformasi kita bergulir, tapi soal kesenjangan itu tidak bisa tuntas. Bahkan sudah beberapa kali berganti presiden, soal kesenjangan ini juga tidak bisa tuntas. Karena itu tidak dapat disangkal lagi bahwa memang ketimpangan ekonomi di negara kita ini sekarang sedang tidak dapat kita sembunyikan lagi sedikit pun. Tidak dapat kita sembunyikan lagi. Dan inilah yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintahan dari hasil pemilu 2024. Rakyat Republik Indonesia tentu mengharapkan dari hasil pemilu 2024 nanti akan terjadi perubahan yang signifikan, terutama dari sisi ekonomi. Sebab kalaulah sisi ekonomi ini ada perubahan kepada yang lebih baik, adanya perubahan dari sisi ketimpangan yang begitu tajam saat ini, kita yakin ketimpangan dari sisi sosial akan bisa diatasi. Ketimpangan dari sisi hukum dan keadilan akan bisa diatasi. Ketimpangan dari sisi demokrasi akan bisa diatasi. Sahabat BN, sudah saatnya sekarang ini kita menyadari bahwa kita di Indonesia ini perlu perubahan, terutama dari sisi ekonomi. Perubahan dari pengangguran yang menggunung, perubahan dari PHK yang selalu menggelombang. Perlu ini nanti ada pada pemerintahan yang baru. Bagaimana agar secepatnya ketimpangan ini bisa diatasi? Untuk bisa diatasi ketimpangan ini memang tak lain. Yang pertama, bersihkan pemerintahan dari korupsi. Ini pertama sekali yang perlu, bersihkan pemerintahan ini dari korupsi. Yang kedua, bersihkan pemerintahan ini dari nepotisme. Hilangkan dinasti-dinasti apapun namanya. Dinasti politik, dinasti ekonomi, dinasti apapun, hilangkan. Kalau sudah dua ini bisa diatasi, maka kolusi tidak akan bisa bersarang di negeri ini. Kalaulah tetap juga begini kondisi ekonomi kita, hutang kita yang bertumpuk, yang menggunung, yang menakutkan ini, kalau juga masih dilanjutkan, dapat kita bayangkan bagaimana jadinya negara dan bangsa ini ke depan. Kalau kita juga punya tekad untuk melanjutkan hutang yang sudah menggunung ini, bagaimana bangsa dan negara kita ke depan kalau kita juga masih punya tekad untuk melanjutkan ketimpangan ini? Sahabat BN, ke depan ekonomi kita tentu harus pulih. Ke depan kita harus bangkit dari ketimpangan yang sangat-sangat signifikan sekarang ini. Karena itu, tak lain tak bukan harapan kita dengan adanya pemilu 2024, dengan adanya Pilpres 2024,
Kita berharap pemimpin yang akan hadir dari hasil pemilu ini, dari hasil pilpres ini, haruslah pemimpin yang bisa membawa perubahan terhadap ketimpangan yang ada sekarang ini. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.